Oh, anu, nanti saya
Tes tes. Assalamualaikum. Eh, Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aksanul Inam, ESO selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa. Yang kedua, yang terhormat Bapak Effendi SI selaku penggerak swadaya masyarakat pada DPMD dan sekaligus sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-73 pada hari ini. Serta Bapak Ibu peserta webinar JPKB pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bertemu melalui daring Zoom JPKB, Zoom JPKB untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga kita tetap selalu. Amin. Baik, langsung saja. Webinar online kali ini mengusung tema input output dana desa pada aplikasi Siskudes. Mungkin ada beberapa yang masih bingung terkait input sama output, hasil outputnya dana desa yang dioperasikan ke aplikasi Siskudes. Nanti bisa langsung ditanyakan ya setelah mendengar dari pemateri dari Bapak Andi. Baik, sebelum mulai acara, perkenalkan saya Yusuf selaku host pada pagi hari ini yang akan menemani bagi Bapak Ibu peserta webinar online. Baik, kalau begitu selanjutnya bisa dimulai yaitu pemaparan materi kepada Bapak Andi Effendi, kami persilakan. Teman Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan QJPKP pada hari ini. Lupa salawat serta salam tetap kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait cara menginput output dana desa di aplikasi Sismides. Dikarenakan masih banyak desa yang menanyakan bagaimana cara menginput output dana desa pada aplikasi Sismides. Yang utama dalam penginputan output dana desa di aplikasi Sismides ini ya, teman-teman desa pada waktu penganggaran ya, pada pengisian data anggaran, izin share screen Mas Yusuf.
Sudah terlihat nih. Waktu pengisian di penganggaran ya, teman-teman ya harus mengisi. Ini saya karena ini kita pakai usernya kabupaten ya. Ini kan contohnya Desa Sumberjo ya. Ada kegiatan ya. Ini misalkan kita pilih bidang pelaksanaan pembangunan. Nah, di penganggaran ini kita harus mengisi yang namanya volume. Volume kegiatan. Nah, di sini harus diisi ya target outputnya. Nah, misalkan untuk beton, ini diisi berapa meter ya, jangan dikosongi. Biasanya ada beberapa desa yang mengisi di target output ini angka 1 ya. Misalkan anggarannya 50 juta, tapi target outputnya 1 meter ya. Kalau menurut logika kan tidak mungkin. 1 meter anggarannya 50 juta ya. Makanya teman-teman pada waktu penganggaran menginput sesuai dengan teknis yang ada di desanya masing-masing. Harus diisi ini ya, jangan sampai kosong ya. Jika teman-teman tidak mengisi output tersebut ya, volumenya tersebut pada kegiatan di penganggaran, maka teman-teman tidak bisa mengisi output dana desa. Lalu bagaimana cara mengisi output dana desa pada aplikasi Siswides ya? Pertama-tama kita klik saja data entry, kemudian kita klik penatausahaan, ya. Kemudian kita klik output dana desa. Karena saya memakai loginnya kabupaten ya, saya pilih dulu ya. Misalkan kita pilih desanya adalah Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro ya. Kemudian kita klik realisasi keuangan. Di sini ada pilihan tahapan ya. Misalkan di SPP jenengan itu dikerjakan pada bulan apa? Pada bulan Juni misalkan ya. Kita pilih saja sampai dengan tahap 2. Di sini kan ada tertera tanggalnya. Sampai dengan 31 Juli 2025. Kemudian kita klik saja yang kota ini update pagu dengan RAP. Kemudian kita proses. Kemudian kita klik yes. Kalau sudah ada pemberitahuan data realisasi keuangan telah diupdate, klik saja OK ya. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita klik fisik DD. Nah, misalkan kita mau mengisi output dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kita klik saja bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, kita pilih bidang untuk penataan ruang ya. Kita pilih saja misalkan bisa ya, US tidak bisa enggak. Oh, dia di Oh, ya. Saya ulangi lagi ya. Kita pilih bidangnya, misalkan bidang pelaksanaan pembangunan desa ya. Kemudian kita pilih kegiatannya. Kita pilih dulu bidangnya dulu sebelum kegiatan, misalkan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih kegiatannya. Misalkan untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pengerasan jalan desa. Kita klik 2 kali. Nah, di situ muncul beberapa kegiatan. Di sini ada 5 kegiatan. Kita isi mana yang belum diisi ya.
Misalkan yang nomor satu, pembangunan rapat beton Dusun Pangunongko RT 3 RW 05 ya. Karena ini kita pilih tadi sampai dengan tahap 2, pekerjaannya sampai dengan 31 Juli 2025 ya. Di sini sudah muncul ya. Nilai paketnya atau nilai anggarannya sebesar totalnya 80 juta. Nilai SPP yang dikeluarkan sebesar 80 juta. Berarti ini pengerjaannya 100% dikeluarkan semua ya. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Kita klik dulu ubah. Nah, kita isi volumenya karena di sini anggarannya dikeluarkan semua, pengerjaannya berarti selesai 100% ya. Kita klik berapa itu volumenya di sini ada target 100 meter. Berarti volumenya dengan anggaran 80 juta ini adalah 100 meter. Kita isi aja 100 meter. Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa orang? Misalkan ada 10 orang. Kita ketik saja 10 orang. Kemudian durasi kerjanya atau lama kerjanya berapa hari? Misalkan 20 hari. Kita klik saja 20 hari. Terus nilai upah yang dikeluarkan berapa? Misalkan 20 juta. Kita ketik aja 20 juta. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita mau ngisi yang nomor 2. Caranya sama. Kita klik saja kegiatannya, pembangunan rapat beton, Dusun Bulak Manggis, RT 06 RW 03 ya. Kemudian kita klik ubah. Di sini sudah muncul realisasinya karena SPP-nya sudah dikeluarkan ya. Kalau SPP-nya tidak dikeluarkan, maka pada kolom nilai SPP ini kosong. Ini anggarannya 30 juta, nilai SPP yang dikeluarkan 30 juta, berarti dikeluarkan semua ya. Ya. Sedangkan target volumenya adalah 100 meter. Kita isi saja di sini. Volumenya kita isi 100 meter. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Misalkan 7 orang. Durasi kerjanya berapa hari? Misalkan 15 hari. Kita isi 15 hari. Terus nilai upah ya yang diberikan kepada pekerja berapa? Misalkan dari 30 juta ini sebesar 8 juta. Kita isikan saja nominalnya 8 juta. Kemudian kita simpan. Misalkan dana tersebut dikeluarkan 2 kali atau 2 tahapan. Misalkan nilai anggarannya adalah 30 juta, tapi dikeluarkan 2 tahapan ya. Kita ketik saja di tahap 1 ini misalkan dari 30 juta itu dikeluarkan yang pertama adalah 15 juta, kemudian yang tahap 2 dikeluarkan 15 juta. Di tahap pertama ini kita ketik saja realisasinya 15 juta, kemudian volumenya berapa, jumlah tenaga kerjanya berapa, durasi kerjanya berapa, nilai upahnya berapa. Kemudian yang di tahap 2, karena ini dikeluarkan 2 kali 15 juta, 15 juta, di tahap 2 ini jangan ditulis 15 juta, tapi nilai akumulasinya ya. Simpan ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang belum dikeluarkan SPP-nya. Jadi di sini tidak muncul ya, tidak muncul realisasinya ya. Untuk kegiatan yang lain bagaimana cara mengisinya? Sama saja ya. Kita tutup dulu. Kalau kita mau mengisi untuk BLT ya realisasi output dana desa untuk BLT, kita klik saja sampai dengan tahap 2. Kemudian ini sebenarnya di update transaksi ini bisa kita ganti ya tanggalnya sampai dengan tanggal tanggal berapa ya. Kita menyesuaikan saja dengan aplikasinya biar lebih mudah.
Setelah kita klik sampai dengan tahap 2, maka kita klik juga update ini. Kemudian kita proses. Kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, kita klik saja yes. Kemudian oke. Kita tutup kembali. Kita masuk ke fisik DD. Ya. Karena kita mau mengisi BLTDD, ya, input output dana desa untuk BLTDD, kita klik saja bidangnya, kemudian untuk bidangnya, kemudian kegiatannya, ya ini sudah muncul ya target outputnya. Di sini nilai anggaran untuk BLDD adalah 54 juta. Ya. Sedangkan nilai SPP yang dikeluarkan sampai dengan tahap 2 ini adalah 36 juta. Nah, ubah saja ya. Kita isi dulu volumenya. Volume atau target outputnya ini berapa kakak? 54 kakak. Di sini kan sudah ada, sudah muncul targetnya 54. Karena yang di tahap 2 ini nilai akumulasinya adalah 36 juta, maka kita ketik saja di sini 36 juta. Kemudian kita klik volume-nya sama dengan target ini ya, 54 kakak. Kemudian kita simpan. Nah, untuk yang mengerjakan misalkan untuk kegiatan pembangunan jembatan ya, jembatan itu kan volumenya kan 1 unit ya, 1 unit. Atau kegiatan pembangunan balai desa atau balai dusun ya. Kita cari saja di sini contohnya yang 1 unit. Saya pilih Desa Sumberjo. Ya, kita pilih saja sampai dengan tahap 2 ya. Update transaksi sampai dengan 31 Juli 2025. Kemudian kita klik update pagu dengan RAM. Kemudian kita, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, kita klik saja yes. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tutup. Kemudian kita klik fisik DD. Biasanya kalau pembangunan atau rehab itu untuk kantor desa itu kalau nggak salah di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kita coba saja, kita pilih penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Kita pilih pembangunan gedung atau prasarana kantor. Ya, kita pilih di pembangunan, rehabilitasi, peningkatan gedung prasarana kantor desa. Nah, di sini ada. Di sini ada rehab kantor desa yang menggunakan DD 10%. Berarti Sumberjo ini termasuk desa yang mandiri. Sehingga mendapatkan 10% untuk rehab bangunan kantor desa. Nah, ini sudah diisi teman-teman ya. Sampai dengan tahap 2, nilai SPP yang dikeluarkan adalah 46 juta rupiah dari anggaran total sebesar 116 juta. Ya. Di sini target volumenya kan 1 unit ya. Kalau dikeluarkan 46 juta berarti ada sisanya. Sisanya nanti dikeluarkan di tahap berikutnya ya. Lalu gimana kalau mengisi output DD-nya? Sedangkan kalau diisi di sini 1 unit, itu berarti nanti realisasinya menjadi 100% ya. Perlu diingat oleh teman-teman di desa, ya, misalkan seperti ini, 46 juta, dilihat dulu di lapangannya itu berapa besar volume outputnya ya. Misalkan di lapangan kegiatannya itu sebesar 30% ya. Kemudian SPJ-nya berapa persen? Misalkan SPJ-nya sama, jika 30% ya. Nah, ini kan contohnya 0,4.
Coba kita rubah saja ya. Pertama kita nolkan saja ya. Nah, Pak Is punya jasa sumber daya kita ada. Kalau yang lain saya nggak berani. Misalkan volume outputnya ya, kita lihat di lapangan kegiatannya berapa persen pengerjaannya ya. Ini yang dikeluarkan SPP-nya adalah 46 juta ya. Misalkan di lapangan kegiatannya outputnya itu kita anggap sebagai 30% ya pengerjaannya. Kemudian SPJ-nya 30%. Kita samakan saja wis. Berarti di sini kita ketik 30% berarti 30 per 1. 0,3. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dikerjakan pada untuk kegiatan pembangunan tersebut ada berapa orang? Misalkan ada 8 orang. Kita ketik saja 8 orang. Kemudian durasi kerjanya berapa hari? Misalkan dari anggaran 46 juta itu durasi kerjanya ada 20 hari. Kita ketik saja 20 hari. Kemudian nilai upahnya ada berapa? Misalkan nilai upahnya adalah 15 juta. Kemudian kita simpan. Ini sama ya. Untuk kegiatan yang lain caranya juga sama seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat di laporan pertanggungjawabannya. Apakah sudah masuk apa belum di laporan yang kita input tadi ya. Kita klik saja di laporan. Kemudian kita klik pertanggungjawaban. Kita pilih di laporan penyerapan dana desa PMK. Karena kita tadi mengerjakan Desa Sumberjo Kecamatan Candipuro, kita pilih saja kecamatannya Candipuro, desanya Sumberjo, kemudian periode tahap 2, anggaran perubahan. Kita pilih jenis postingnya ya, karena yang saya lihat di sisbidesnya ini Sumberjo masih perubahan APBDes. Yang pertama, jadi dia saja perubahan APBDes. Kemudian kita cetak. Nah, di sini muncul ya, yang kita isikan tadi ya. Yang pertama adalah area kantor desa yang menggunakan DD 10% ini. Di sini muncul outputnya sebesar, nah ini capaian output persentase 30% ya. Jumlah tenaga kerja 8 orang, durasi atau lamanya 20 hari, nilai upahnya 15 juta. Yang lain kita lihat apakah muncul apa belum. Jadi kita mengisikan pada kegiatan pembangunan rambat beton Dusun Panggunova RT 3 RW 05. Bisa dilihat di sini persentase capaian outputnya setelah kita input tadi muncul ya 100% ya karena anggarannya yang dikeluarkan adalah penuh ya. Tenaga kerjanya 10 orang, durasinya 20, ini 200.000 kita tadi kurang ngetiknya ya. Seharusnya di sini adalah 20 juta tadi. Kemudian yang kedua, yang basikan tadi, outputnya tadi adalah pembangunan rapat beton Dusun Bulamanggis RT 6 RW 03. Di sini dapat dilihat persentase capaian outputnya muncul 100% karena anggarannya dikeluarkan semua ya. Kemudian tenaga kerjanya ada 7 orang, durasinya ada 15 hari, nilai upahnya adalah 8 juta. Nah, di sini juga muncul yang kita isikan tadi, bangunan batu beton, kanan kiri bahan jalan, Dusun Candilor ya.
volume outputnya 170 meter, capaian outputnya 100%, tenaga kerja yang dibutuhkan 10 orang, durasinya 15 hari, nilai upahnya 17.500.000. Yang terakhir tadi yang kita inputkan contohnya BLT DD. Kita coba ya. Nah, kita dapat dilihat di sini. Bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim, bantuan langsung tunai atau BLT, volume output yang diisikan oleh desa itu adalah 54 KK atau 54 KPM. Nah, ini outputnya ya, sudah muncul. Nilainya adalah 31.500.000 ya. Yang perlu diingat oleh teman-teman ya, agar output dana desa ini bisa terisi, yang sudah sampaikan tadi, bahwa di penganggaran, pada waktu pengisian data entry penganggaran, isian data anggaran itu ya, itu harus diisi volumenya. Misalkan coba buka punyanya Desa Anjarit ya, pembangunan saja saya buka. Nah, ini contohnya punya Desa Anjarit, pembangunan jalan tapak beton, Dusun Kurang Gantung, nilainya adalah 70 juta. Target output atau volumenya 1 meter ya. Nah, ini teman-teman pada waktu pengisian data anggaran ya, terutama dalam pembuatan RKP ya, pembuatan teknisnya itu harus apa? Secara matang ya, nanti pada waktu penginputan APBDes ada yang bisa diinput sesuai dengan RAP teknisnya. Kalau menurut logika di sini nilai 70 juta tapi target outputnya 1 meter kan tidak masuk akal ya. Yang lain, pembangunan drainase juga sama di sini. Desa Jarit mengisikan targetnya 1 meter. Semuanya diisi satu-satu ya. Nah, kalau jembatan ini bisa diisikan 1 unit ya. Nah, di sini Desa Jarit ini volumenya semuanya diisi satu-satu semua. Di aplikasi Siswides ini untuk login kecamatan masih banyak yang saya lihat desa-desa ini yang PMK-nya masih kosong dalam pengisian output dana desanya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini persentase capaian outputnya masih kosong ya. Desa Jogasari berarti Desa Jogasari di aplikasi Siswidesnya masih belum mengisi output dana desa. Desa yang lain coba kita nah, dari sudah mengisi 41,9. Nah, teman-teman, untuk di output dana desa ini pengisiannya sampai bidang 5 ya. Untuk pem- untuk pembiayaan BUMDes ini tidak bisa kita inputkan di aplikasi Siskudes ini ya. Nah, akhirnya gimana agar capaian outputnya di OSPAN 40% ya. Teman-teman harus mengisi manual. Ini saya contohkan ya, saya perlihatkan saja ya di dana desa ya.
Nah, ini sampai dengan bidang 5 saja ya yang dapat diisikan di output dana desa. Bidang penyelenggaraan PMDes, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan daerah dan mendesak. Untuk pembiayaan tidak ada. Jadi agar untuk memenuhi 40% diisikan saja manualnya ya. Berapa persen untuk pembiayaan BUMDes yang dikeluarkan. Untuk tambahan saja ya, selain penginputan output dana desa ini, saya juga ingin menyampaikan agar di penganggaran ya, pada pengisian data anggaran, baik itu pada waktu pengerjaan APBD tahun 2026, teman-teman jangan sampai salah sumber dana ya. Karena ada di tahun 2025 ini, ada desa yang menginput salah sumber dana. Sehingga pada waktu pembuatan SPP ya, itu dananya tidak bisa apa dibuatkan SPP karena dananya kurang ya. Misal dana yang seharusnya itu diinputkan di sumber dana DD tapi diinputkan di ADD. Sehingga pada waktu misalkan pembuatan SPP untuk siltap tidak bisa dibuatkan SPP karena dana ADD-nya berkurang ya. Kemudian tak lupa juga untuk teman-teman ya di perubahan APBDes yang kedua ini agar Pak menginput koreksi kesalahan masa lalu di pendapatan lain-lainnya. Itu menyikapi apabila ada temuan dari inspektorat berupa pengembalian ya. Caranya bagaimana? Kita klik data entry, kemudian di penganggaran ya, isian data anggaran, kita pilih saja misalnya. Nah, untuk menyikapi adanya temuan dari inspektorat, kita isi saja di perubahan APBDes yang kedua ini adalah koreksi kesalahan masa lalu. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita klik saja tambahkan ya. Kemudian kita klik ini kotak ini yang ada titiknya 3 ini, pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada kode 4.3.5, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita klik saja, pilih tempatnya. Nah, ini menyikapi apabila ada temuan dari inspektorat, apabila ada dana-dana yang harus dikembalikan ya. Nanti bisa diinputkan di sini pengembaliannya. Pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa juga teman-teman ya, jangan lupa ya pada pembuatan SPP itu pajaknya diinput juga di kwitansi ya. Karena kemarin ada beberapa desa itu pada waktu melakukan monet, kita temukan desa pada waktu pembuatan SPP tidak menginput pajaknya di kwitansi ya. Yang penting duit cair. Ini lupa tidak menginput pajak di kwitansi. Sehingga pada waktu pembayaran pajak, pada waktu pengeluaran pajak, itu datanya sudah terkunci, bingung. Akhirnya minta bukakan oleh desa agar kabupaten untuk membuka transaksi SPP. Terus ada lagi yang bertanya, apakah siltap yang tidak diserap itu bisa dianggarkan kembali tahun ini? Untuk siltap yang tidak diserap, itu di Silpaka dianggarkan di tahun berikutnya. Ya, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara penginputan output dana desa pada aplikasi Sisbid. Saya kembalikan lagi kepada Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andi atas penjelasan dari materi barusan. Baik, ini ada waktu
itu untuk sesi tanya jawab mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ini ada Pak dari chat TPD Wodgali. Apa output ini hanya untuk kegiatan fisik saja? Semua SPP yang dikeluarkan dana desa itu harus diinput di output dana desa ini. Misalkan kita contohkan saja ya, insert screen. Baik Pak. Ini juga ada lagi. Ini lanjutan Pak. Bukaan aplikasi, Mas. Kita dilihat ya, share screen-nya ya. Nah, ini selain fisik juga muncul kegiatan yang lain yang bukan non fisik ya. Misalkan bantuan operasional dan pembinaan linmas ya. Karena di sini SPP-nya belum dikeluarkan, jadi kita tidak bisa menginput output-nya ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Desa Wodgali. Ya, nanti capaian output-nya mencapai 40% ya. Kalau kita input output-nya saja, nanti capaian output-nya tidak bisa mencapai 40% sehingga kita tidak bisa mengajukan permohonan penyaluran PD tahap 2. Termasuk yang saya katakan tadi untuk input pengeluaran dari pembiayaan itu ya. Itu diisikan secara manual karena di output dana desanya sampai bidang 5. Baik. eh, ini dilanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ketika volume pada paket kegiatan salah, apa bisa diubah volumenya? Misal mana? Misal DD yang keluar tahap 1 itu ya, tapi di output masuk tahap 2. Apakah dipindah di tahap 1 atau tetap di tahap 2 ya? Dilihat dulu di SPP-nya dikeluarkan di bulan apa ya. Misalkan di bulan Juli ya, itu bisa diinput di tahap 2 sesuai tanggalnya ini. Gimana? Ya. Untuk ketika volume pada paket kegiatan salah, apa bisa diubah volumenya? Ini pada waktu pengisian penganggaran ya. Kalau sudah diposting tidak bisa. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk mengisi volume ya, karena sudah PAK yang kedua ya. Karena sudah buka posting, jadi bisa diubah. Jadi Pak, ini ada juga untuk pengembalian uang itu Pak belum jelas terkait pemeriksaan inspektorat ini. Nah, ini misalkan ada temuan ya. Saat ini kan ada pemeriksaan dari inspektorat ya. Ada bagi jasa yang kena sampling itu ada temuan ya. Di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun 2024 atau apa ya. Makanya saya menginfokan kepada teman-teman TPD agar di perubahan APBDes yang kedua ini untuk menginput koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya ya. Caranya yang seperti tadi itu ya. Ya, izin share screen ya. Saya
Oke, Karena penginputannya bagaimana? Kita klik saja data entry ya. Kemudian kita klik penganggaran, isian data anggaran. Kita klik karena kita pakai punya kabupaten ya. Ini saja ya petanya ya. Misalkan Kecamatan Candipuro, Desa Candipuro ya. Pada pendapatan kita tambahkan saja di sini. Tambah kunci ya, betul kan. Itu tadi ya. Pendapatan kita tambahkan tadi. Apa? Pendapatan lain-lain, kemudian kita klik saja di sini ada kode 43.5 koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Kita klik kemudian kita pilih, kemudian kita simpan. Karena ini ada dua, maka tidak bisa kita inputkan lagi ya. Jadi yang satu kita batalkan. Kita kasih nilainya kosong aja, sama dengan pendapatan bunga bank. Lanjut. baik. Ini tinggal satu pertanyaan ya. Saya pilih dari ini. Diskudes apa sudah bisa untuk PAK yang kedua, Pak? Ini mas, Diskudes apa sudah untuk PAK yang kedua ya. Bagi data saya yang mengajukan mau membuat PAK yang kedua itu di untuk evaluasi ke kecamatan sementara manual dulu ya, dibuat manual ya untuk pengajuan evaluasi ke kecamatan ya. Setelah dievaluasi kecamatan, kemudian kecamatan mengirimkan surat pengantar ya yang berisi hasil evaluasi tersebut. Nah, tujuannya untuk buka kunci agar desa bisa mengikuti Siskuides ya. Setelah desa mengisi pada Siskuides, desa mengajukan lagi pengajuan posting ya. Oke, baik Pak Andi. Eh, Teman-teman, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Nanti mungkin ada yang beberapa yang masih ditanyakan bisa langsung menjapri Pak Andi atau main-main ke DPM juga nggak apa-apa. Monggo. Baik, seperti sepertinya udah mulai selesai. Monggo sebelum kita akhiri seperti biasanya teman-teman untuk on cam kan kamera untuk pengambilan komunikasi. Monggo teman-teman. Baik, pada hitungan ketiga admin akan mengambil dokumentasi. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, untuk yang halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk yang halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal sampai terakhir. Dan jangan lupa untuk mengisi absen. Saya terima kasih pada Bapak Andi Effendi yang sudah mengisi materi JPKP pada hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materinya akan saya share di chat, guys. Nanti saya akan beri waktu untuk mendownload untuk teman-teman. Dengan bikin cerita PARB konsultan. Oke, baik. Sudah saya share untuk materi, bisa di-download ya, teman-teman. Bisa tuh kok. Di posting lagi itu. Ayo.